Hendaklah hina ku rasa saya derita. Ketemu lagi nih kita. Halo. Ya lagi. Udah. Halo. Lagunya sampai di sana, guys. Halo. Aja. Selamat datang di Indonesian Viral Updates, di mana kita akan bicarain hal-hal yang lagi viral selama 1 minggu terakhir, tentunya sambil ngeteh es teh Indonesia. Kalian tahu nggak sih? Ada yang udah pernah ke bulan nggak, by the way? Belum ada. Dong. Kan proyek perdananya yang Elon Musk sama SpaceX aja kan belum jalan. Oke. Iya. Tapi kalian tahu nggak sih ada orang Indonesia yang pertama kali nyampe ke bulan? Bunda. Salah. Ambilkan bulan. Ibu bukan bunda. Anyway. Ambilkan bulan. Bunda apa bu? Bu, nggak pakai bun. Lah kan Centil banget itu anak kalau Setiap anak beda. kalau Bunda. anaknya ambilkan bulan bun, julid nanti anaknya bun, julid jangan. Ini kan pakai sedotan, kenapa lu seruput? Belum disutra baru Wow, gak kebaca. Kali ini gue miss. Nah, kalian pada tertarik gak sih sebenarnya maca? Iya, Gitu. Jadi guys, acara jangan semua dicolok. Jadi, kalau kalian mau ke bulan, itu gampang banget nanti. Mas. Karena Dubai itu akan bikin replikanya bulan. Dan katanya nih, digadang-gadang proyek ini menghasilkan membutuhkan Oh ini kacau banget. membutuhkan dana sekitar 74 triliun rupiah. Gokil, itu gede banget. Banget. Nah, menurut kabarnya tadi dikutip dari salah satu media nasional, itu katanya sekarang lagi masuk tahap pendanaan, Mas Yo. Jadi si Dubai ini rencananya bakal bikin bulan dengan proyek 74 miliar, dan sekarang masih tahap pendanaan untuk pembangunan kurang lebih 4 tahun ke depan. Jadi kita bisa baru ketemu Dubai pas presiden tahun 2000 berapa? 2000 berapa kali ya, terserah ya. Jadi replika bulan ini itu sebenarnya diusulkan oleh perusahaan arsitektur Kanada dan pemberi lisensi kekayaan intelektual Moon World Resort atau WMR. Oh jadi, gitu. nah Moon World Resort itu siapa? Ini Moonwalk. Dan Kanada itu adalah negara yang dulunya hilang tapi sekarang ini udah episode satu. Udah pernah episode 1 kan? saat dibangun, Moon Dubai ini diharapkan dapat menambah ekonomi Uni Emirat Arab di sektor-sektor seperti perhotelan, hiburan, atraksi pendidikan, teknologi, lingkungan, dan pariwisata luar angkasa. Bayangkan kalian di dalam bulan nanti, bulannya Dubai itu yang disebut sebagai Project Moon Dubai. Ini nanti ada wisata luar angkasanya, Mas. Ya, lu bakal bisa ngerasain apa namanya? Oh di luar angkasa. Ada gravitasi. Iya. Nah, lu bakal bisa ngerasain nanti ngeliat bintang, ngeliat galaksi. Gue nggak tahu deh, dari kemarin setiap ke daerah Jabodetabek kayak gitu-gitu, udaranya tuh makin apa ya? Nggak tahu, ngirupnya kayak gitu, ngerti nggak sih? Kayak Karena itu banyak tagihan. itu iya. Cuma maksud gua udaranya tuh udah nggak fresh lagi gitu loh, ya mungkin dari dulu ya. Cuma sekarang tuh kayak Emang lu makin tahu parah fresh lagi. atau enggaknya gimana? Tapi keyakinan lu itu kayaknya ada alasannya deh. Ya, ada Karena tuh alasannya. 93% warga Jakarta itu sebenarnya hidup udara berbahaya setiap hari. Wow. Wah. Kita kan di Bogor. Itu Jakarta doang kan? Iya. Kan Berarti gua- yang Bogor 30 lah, 30% lah. Iya. Kita ambil rata lah Oh, iya. segitu, udah pas banget. Nah, Green Space Indonesia. Greenpeace. Jadi Greenpeace. data ini itu dirangkum oleh Greenpeace. Oh, Greenpeace. Jadi salah satu lembaga namanya Greenpeace Indonesia itu menyatakan sekitar 93% warga DKI Jakarta telah menghirup udara berbahaya dengan konsentrasi polutan 5 kali lebih besar dari batas aman WHO. Padahal kemarin itu pas awal-awal pandemi udara Jakarta tuh udah sempat clean gitu ya, waktu itu kan sempat rame tuh orang-orang pada foto langitnya biru segala macam gitu, segala lagi sumuk. Nah, mungkin buat teman-teman yang lagi tinggal di Jakarta, baik-baik jaga kesehatan, Betul. rajin minum vitamin, Iya. jangan lupa olahraga, Betul. terutama buat jaga kesehatan karena katanya kan tadi udaranya menurut penelitian Greenpeace Iya. nih udah Iya. 5 kali nasihatnya dari standar WHO. Jadi buat teman-teman di Jakarta harus Gitu. lebih antisipatif lagi ngejaga kesehatan. Iya. By the way, pas hari ini gua ke kantor tuh kayak lesu gitu soalnya Kenapa? angkot tuh
ternyata naik 2000 after dari BBM. Naik angkot naik 2000 apanya? Harganya. Tarifnya angkotnya naik 2000 apanya? Iya, gue kesel banget kadang-kadang. Emang lu naik angkot, Bro? Hah? Enggak. Kenapa lu kesel? Karena gue dulu pernah naik angkot waktu Jadi kuliah. lu berempati ya terhadap Berempati. rumah angkot. Jadi, udah nunggunya kadang lama. Panas-panasan. Betul. Becek, gak ada Ojek. 2000 lagi naik. Iya. Soalnya kan kalau naik angkot itu ada filosofinya kayak Apa? kita mencari pasangan. Apa tuh? Mau dia datangnya cepet tapi kalau nggak setujuan buat apa? Bener, gua kira jauh dekat 4.000. Enggak Gue kira dong. jauh dekat 2000. Ternyata filosofinya beda ya. Beda. Nah, makanya teman-teman Kecil banget sebelum tuh naik depan. angkot biar tetap chill dan happy, kalian jajan dulu es Indonesia. Betul. Oke, gengs. Nah, berita selanjutnya nih, pemerintah Prancis itu berani ngebayar rakyatnya 59 juta buat warganya yang mau ganti dari kendaraan bermotor ke sepeda listrik, khususnya untuk mobil. Gitu. Oh, Sebagai jadi- bentuk relate yang tadi tuh. Iya. Bukan gara-gara BBM naik, Bukan. tapi gara-gara untuk supaya kota Prancis itu bisa lebih sehat, lebih sehat. udaranya. Iya, iya, iya. Mungkin ini juga Tapi- jadi salah satu yang bisa Nah, kali ya. Bisa. Iya, solusi ya. Kan Ini bisa. apa ya? Bisa. Itu bisa, tapi jangan sampai sini ya. Enggak, itu bisa oke kalau misalnya mobilnya di bawah 59 juta. Jadi untung lah. Kalau mobilnya 300 juta dikasih 59 juta, itu rugi, Bos. Jadi sebenarnya kebijakan ini udah diperkenalkan dari tahun lalu. Namun pemerintah memperkuat kebijakan ini untuk bersaing dengan Belanda, Jerman, dan Denmark untuk menuju negara-negara yang lebih. Mobilnya nggak diambil kali, Tapi bro. mungkin di sini konteksnya itu insentif, mungkin dari harga jual mobilnya dapat bonus kali bonus. mungkin. Mobilnya kayaknya Oh, nggak ternyata harga mobilnya diganti, Iya. tapi ditambahin insentif. Insentif, Kayak gitu. Jadi nggak sekedar, gitu. oke, ternyata gitu. Menarik ya. Lu mau nggak kalau lu punya mobil sama lu beli mobil kesayangan lu nih yang udah lu Iya. impikan misalkan. Misalkan lu beli apa yang lu mau misalkan. Itu. Oke itu. Siap. Nah si mobil itu kan dia udah beli nih mobil itu. Nah terus jadi lu disuruh jual lagi tuh mobil itu. Iya. Tapi ditambahin 59 juta lu mau? Mau. Kenapa? Kan lu tuh mobil sayang banget sama mobil itu. Kita cari lagi mobil lain yang lebih harganya 59 juta. Oh, berarti lu setelah lu broker jual tuh gitu. mobil itu lu dapetin lagi mobil yang lain. Itu gue tukar lagi Mobil sama yang lain. sepeda. Gue cari lagi. Banyak lah sepeda lu. Kita buka Sepeda penyewaan gua. sepeda. Jadi Mobil gua ada, sepeda gua banyak. Gokil. Iya. Gokil. Kemarin ya. Ini Masa- ini lagi rame banget ya. Rame sebenarnya. banget parah. ini, bro. Ini kasus nasional. Gue udah Parah. bilang sih sama Ringo Agus Rahman. Hah? Enggak, itu anaknya ya, anaknya sama. Sama namanya. Emang namanya siapa? Tapi bukan Bjorka. Bjorka anaknya. Oh, nama anak Ringo tuh Bjorka, baru Bjorka. tahu. Bjorka. Jadi Indonesia ini lagi rame banget tentang hacker Bjorka. Ya. Katanya menjual data KPU setelah diminta Kominfo untuk berhenti menyerang. Jadi tolonglah Pak Joni Plate ya. Kalau ada hacker itu bukan dinasehatin tapi dilawan, Pak. Kok dilawan? Iya dong, ngambil data ya kita lawan dong. Jangan Pak direkrut, mending jadi karyawan Pak. Nah, Orang bisa. Rusia. Orang Rusihau. Iya. Masa sih emang tahu dari mana kalau dia orang Rusihau? Nah, permisi. Itu kalau nggak salah si Bjorka itu yang kemarin ngebocorin datanya Pak Luhut katanya belum vaksin nggak sih? Iya. Iya kalau nggak salah ya. Tapi sebenarnya data yang dibocorkan itu pas dicek di get contact itu ada tulisan ADC. Jadi ADC itu sebenarnya ajudannya Pak Luhut. Jadi nomor Oke. telepon itu. Jadi kemungkinan nomor teleponnya ajudannya Pak Luhut itu dihack, Iya. informasinya sempat disadap, makanya jadi akumulasi dari situ. informasi tersebut kali ya. Iya. Ngeri banget. Tapi maksudnya gengs. walaupun itu bukan misalnya nomor Pak Luhut, tapi udah mendekati. Iya, anjir. betul. Iya benar-benar. Dan gua searching ya tentang Bjorka. kasus ini Bjorka ini. Ada satu narasi yang menurut gue ini menarik banget, plot twist konspirasinya. Menarik, menarik. Iya. By the way gue lagi seneng banget nih menonton. Kenapa tiba-tiba senang tadinya? Tadi takut. Tadi gua Tiba-tiba takut. seneng. Tadi gua sedih banget. Gue takut sama lu. Sekarang gua seneng banget. Lu kayaknya bipolar deh. Enggak, gue biosolar, bro. nonton Bieber? Iya, gue nonton Justin Bieber. Lu udah beli tiketnya? Udah dong, gue udah beli tiketnya. Karena dia kan mau konser di Indonesia. Tapi bro, sorry banget nih, menurut berita yang update kali ini, Justin Bieber tuh harus di hold konsernya berbagai negara karena Iya. doi sakit. Masih sakit. Jadi serius. Jadi Justin Bieber itu sebenarnya lanjut aja. Sebenarnya masih sampai saat ini berita ini disampaikan sama kita masih belum ada keberlanjutan nih dari Justin Bieber dan promotornya kira-kira
lanjut atau enggak sebenarnya untuk konser di Indonesia, tapi sampai sejauh ini masih belum ada keputusan dari Justin Bieber. Iya, jadi Justin Bieber itu kena penyakit namanya Ramsay-Hunt syndrome. Oke. Nah, Ramsay-Hunt syndrome itu sebenarnya penyakit yang disebabkan oleh virus Viscera zoster. Nah, itu kalau misalkan sebenarnya itu sama kayak virus-virus yang ada di cacar air. Cuman kalau misalkan cuman akibatnya ini gejalanya itu ada kayak ruam gitu, dan itu bikin lumpuh sebelah bagian wajah lo yang kena virus itu. Waduh. Nah, terus buat teman-teman juga itu harus jaga kesehatan juga, karena sebenarnya virus itu muncul ketika imunitas lo tuh rendah. Oke. Jadi Pada Justin Bieber kita doain ya, kita doain mudah-mudahan semoga cepat sembuh, lekas sembuh dan nggak semakin parah. Iya. Gak lama nih nggak nongkrong. Yoi, kita ini kan Beliebers. Kita kangen Mas, kita zaman-zaman kita makan Indomie di bawah- tahun. Enggak. Ini Justin Bieber dia manggil kita kangen Mas. Padahalnya kemarin sempat COVID, pandemi, kita nggak boleh Iya. nonton konser. Giliran udah bisa nonton konser, Justin Biebernya malah atit. Justin Bieber atit guys. Jadi nanti harapannya buat Justin Bieber semoga cepat sembuh Ya. dan bisa lanjut konsernya keliling Yeay. Kita udah nggak sabar banget pengen singelong ya, kayak lagu-lagu yang lagi Yang lo tahu apa aja sih lagu Justin Justin Bieber? Bieber, gue pengen tahu. Ini lagu paling gue suka banget Apa? dari Justin Bieber. Apa? Laksmana Raja di Laut. Jadi ada salah satu berita menarik banget nih tentang inovasi buat di salah satu perusahaan. Jadi ada salah satu perusahaan bernama NetDragon. Jadi dia adalah perusahaan pertama yang tunjuk robot sebagai CEO. Jadi perusahaan tersebut adalah NetDragon yang dikenal sebagai perusahaan yang bergerak di bidang online games dan pengembangan aplikasi CEO-nya. mobile. CEO-nya. Sang robot itu dinamakan Tang Yu. Oh, Tang Yu. Menjabat posisi eksekutif dan bertanggung jawab pada Departemen Organisasi dan Efisiensi Kerja. Jadi gue ngebayangin kalau dia manggil sekretarisnya. Gimana tuh? Mary, Itu nggak manggil dong? Itu kan joget. Mary ke ruangan saya. Agak ribet. Ya. Sebenarnya cuma kan banyak ya kalau misalnya CEO-nya manusia itu masih ada sisi humanis, empati dan rasa simpatinya iya. ke karyawan-karyawannya. Kayak CEO kita lah ya. Iya, kurang betul. lebih gitu. Nih CEO kita. Baik hati. Tiring. Piring. Kayak gitu. Ini Kalau CEO misalnya- kita? Udah tadi. Terus usah centil Ya. Ini ini CEO kita ada di sini. Pindah ke sini. Pindah ke sini. Nah, ini CEO kita versi close up. Segini ya. Habis itu segini. Ya bener, Dra. Harapannya tuh tetap bisa ada sisi humanis yang bisa Iya. menilai emosional, kualitas kerja Iya, secara perspektif emosi gitu. Iya, Jadi iya. biar lebih punya ikatan empati dan simpatinya Empati, tuh iya. ada gitu. Kalau CEO kira-kira bisa nggak ya? CEO-nya robot. Tapi menurut gua Tahu ya. malah ada sisi positifnya karena robot ini kan zero mistake ya. Jadi Ya. kalau kita bisa tahu cara kerjanya robot ini kan ketika dia melakukan sesuatu benar dia akan locking di situ, tapi ketika salah dia akan ulang lagi formulanya sampai dapat yang cara paling benar dan ini udah pattern. Itu meternya terus. Iya, Iya, dan AI-nya ya. ini AI. sangat-sangat perfect sekali. Nah, mungkin aja tapi nggak ada sisi humanisnya. Tapi Iya, iya. sometimes kan biar kita bisa growth itu harus ada sesuatu yang zero mistake. Iya, iya. Nah, kalau menurut lu nih, setuju nggak kalau misalkan Pak Haidar diganti robot? nggak setuju. Enggak. Karena kalau robot nanti kita nggak bisa berinteraksi. Karena sebenarnya leader yang baik itu adalah leader yang mau berinteraksi. By the way, gue pengen jalan-jalan nih, bro. Jalan-jalan kemana? Lu banyak mau ya? Lu banget dari tadi. Lu mau tamasya atau enggak? Batu tamasya ke Binari. Gue tuh Lagi pengen dapat. ke daerah yang ikonik banget di Jakarta. Ikonik di Jakarta Monas. Hah? Monas. Citayam Fashion Week. Bukan. Duku atas. Bukan. Aduh. Dikit lagi. Bisa jadi. Iya, gue pengen ke mana tuh? Kota Tua. Kenapa lu pengen ke kota tua? Kan ada kota muda. Nah, katanya Kota Tua ini bakal hilang. Jadi Kota Tua ini katanya namanya akan diganti balik lagi ke zaman dulu. Oh, jadi kota balik lagi ke zaman dulu. Bukan, kepanjangan. Namanya panjang banget. Panjang. Terus apa? Lu bisa ada yang nanya, lu mau main kemana? Gue mau ke kota yang namanya Balik balik lagi ke zaman dulu. Jadi Kota Tua itu akan ganti nama jadi Batavia. Oh, Tapi Batavia. nggak pakai dancer ya. Cuma kalau Batavia. Mari
Karena kawasan wisata Kota Tua ini akhirnya resmi terbuka lagi untuk umum. Dibuka lagi untuk umum. Iya. Karena sempat direvitalisasi soalnya. Iya, pembukaan kembali ini diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan pada hari Sabtu 10 September 2022. Jadi ini adalah jadi Anies Baswedan. Pembukaan kembali. Itu Jokowi, itu Jokowi. Oh, Apa yang paling ikonik sih menurut lo di sana? Cafe Batavia. Cafe Batavia. Kalau lo? Ontel. Ontel. Kalau gue sih si museum Fathahilahnya ya. Tapi lo pernah masuk kasih kata di situ kan ada museum Fathahilah tuh, kalau lo masuk tuh ada yang bagian yang kata spooky tuh yang agak ganteng. Oh. Udah. Next news. Oh, udah habis. Oke, wow, luar biasa banget berita Indonesia Viral edisi kali ini ya. Luar biasa, ini berita-berita yang mencenangkan sih, terutama tadi kalau gue yang hackernya Bjorka, bener itu Bjorka. Bjorka itu berarti dia tuh suka ngebuka data orang persis kayak pesulap merah ya. Iya. Iya, mungkin. Tapi lu setuju gak sih sama apa yang dilakukan Bjorka ini? Nggak tahu ya. Menurut gue, kalau misalkan gue sendiri sih pihak yang nggak setuju ya, karena ya berarti sebenarnya gini, setujunya itu karena dia menunjukkan bahwa ada kelemahan sistem informasi di negara kita. Tapi nggak setujunya adalah itu harus disebarkan dan disebarkan melalui kanal-kanal sosial media yang memang sifatnya konsumtif, sangat konsumtif publik gitu. Jadi nunjukin juga kemampuan cyber system di Indonesia sih sebenarnya nunjukin itu sih. Harusnya kita bisa lebih siap lagi buat tanganin kayak gini gitu, karena kita nggak bisa ngeprediksi bakal berapa banyak Bjorka lagi ke depannya gitu loh. Tapi Presiden Republik Indonesia sekarang udah bentuk tim khusus untuk menangani hacker-hacker ini. Yang Terdiri dari hacker 1. Nah, teman-teman itu dia. Indonesian Viral Update hari ini. Kira-kira kalian sukanya berita apa? Tulis di komen bawah dan komentarin tentang berita-berita yang kita bawain hari ini. Iya, gitu. Oke, thank you teman-teman semuanya udah nonton video ini. Kalian komen di minggu depan kira-kira tayangin ini lagi nggak ya? Kalau memang nggak penting ya udahlah, gak usah ditayangin lagi ya. Tapi yang paling penting sih kita pengen selalu menghibur teman-teman semuanya. Saya Rio Ardila. Gue Farid Udinatar. Gua Fazil Agung Daryana. Welcome to Indonesian Viral Update. Sampai ketemu lagi. Nah, ini kayak biasanya kan kalau udah habis baca berita